Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Diduga karena korsleting solar cell 32 kios di Kabupaten Mamberamo Raya terbakar. Basmi judi online ponsel polisi di Polres Sorong diperiksa mendadak. Polisi di Jayapura meringkus pemuda yang edarkan ratusan gram sabu-sabu. Kebakaran hebat Jumat kemarin melanda pertokoan di Jalan Alang-Alang 1, Kabupaten Mamberamo Raya, Papua. Diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran ini menghanguskan 32 kios dan 3 rumah, serta 1 orang meninggal dunia. Dari hasil olah TKP, polisi berkesimpulan sumber api berasal dari aliran listrik pada solar cell di salah satu rumah yang ditinggal kosong penghuninya. 2 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Setelah api padam, banyak harta benda yang hangus terbakar dan tidak bisa diselamatkan, termasuk 2 mobil dan 5 sepeda motor. Olah TKP. Dari hasil olah TKP diperoleh beberapa data korban, baik korban jiwa maupun korban material. Dan korban jiwa yaitu 1 orang perempuan yang meninggal dunia, yang saat ini jenazahnya sudah dievakuasi ke kampung halaman yaitu di Makassar. Sedangkan jumlah material sampai ada 32 ya, ada rumah juga di situ, termasuk ada kendaraan, ada 4, ada 2, dan ada sekitar 5 buah roda 2. Diperkirakan kerugian material sekitar kurang lebih 9 M. Itu yang berhasil kami adakan olah TKP kemarin. Sedangkan apa penyebab dari kebakaran tersebut? Ini diduga berasal dari korsleting karena adanya pengisian baterai pada solar cell. Akibat kebakaran ini, kerugian diperkirakan mencapai 9 miliar rupiah. Polres Mamberamo Raya memberikan bantuan sembako kepada korban kebakaran. Mereka saat ini masih terpukul karena kehilangan rumah dan harta benda. Sebagian dari mereka masih mendatangi lokasi kebakaran untuk mencari sisa barang berharga yang masih bisa digunakan. Arthur melaporkan dari Mamberamo Raya, Papua. Puluhan anggota Polres Sorong Kota kaget karena ponsel mereka diperiksa oleh Provos. Pemeriksaan ponsel polisi itu untuk mencegah keterlibatan anggota Polresta Sorong Kota terhadap aktivitas judi online. Kapolresta Sorong Kota Kombes Happy Perdana mengatakan inspeksi ponsel mendadak akan terus dilakukan sehingga polisi bersih dari judol. Pemeriksaan terhadap HP anggota, jadi tujuannya adalah untuk pengecekan kemungkinan adanya aplikasi judi online di HP anggota. Ya. Kita tertibkan ke dalam dulu sebelum kita tertibkan keluar. Ya, saya sudah tekankan pada anggota, jangan sekali-kali terlibat atau melibatkan diri mencoba main-main judi online. Ya, ini akan saya tindak kalau kedapatan main judi online. Ya, saya ingatkan sekali pada seluruh anggota, sebelum kita melaksanakan penertiban keluar, masyarakat kita tertibkan, kita yakinkan diri dulu kita bersih, ya, bahwa di handphone kita tidak pernah atau ada aplikasi ini. Seluruhnya tanpa kecuali, dari mulai saya sendiri ya, dan juga seluruh perwira, pejabat utama, seluruh anggota Polresta Sorong Kota, seluruhnya tanpa kecuali, dan ini akan berlangsung seterusnya. Dan kita waktunya tidak ada terjadwal, jadi sidak. Nanti kalau kedapatan mendapatkan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan berlaku. Polisi mengimbau masyarakat untuk bersama-sama memerangi judi online karena dampaknya sangat buruk.
Ia meminta warga tidak segan melapor jika ada warga atau pihak tertentu yang menyelenggarakan atau bermain judi online. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Satuan Reskrim Polresta Jayapura Kota saat ini tengah menyelidiki 3.000 nomor rekening mencurigakan yang disinyalir terkait dengan judi online. Saat ini Polri tengah gencar memerangi judi online yang merajalela hingga ke pelosok daerah yang terkoneksi dengan internet. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor Magbon akan menjatuhkan sanksi tegas, bahkan pemecatan kepada anggotanya jika terlibat judi offline maupun online atau daring. Menurut Kapolres, judi sangat berdampak buruk. Korban bisa jatuh miskin karena menjual seluruh harta benda dan rumah tangganya hancur karena berjudi. Judi online ini tidak mengenal status, ya, mau orang sipil kah, TNI, Polri, semua pejabat, semua yang kaum buruh ini bisa juga, yang pekerja-pekerja ini ekonomi lemah juga ini juga bisa terlibat. Tentunya kami telah pertama mendapat direktif dari Mabes Polri ya terkait dengan permainan judi online bahwa setiap anggota yang ketahuan bisa diarahkan untuk pemecatan. Itu yang pertama. Tentunya yang kedua, terus kita sosialisasikan. Ya, makanya setiap saat pada saat apel pagi, kemudian juga apel-apel dari fungsi-fungsi ini terus mengimbau. Ada ya. Terus dihimbau untuk tidak ya, melakukan, dan juga kami menyampaikan kepada anggota barang siapa yang memberitahu anggotanya atau temannya itu main judi online, kasih tahu, akan kita kasih bonus yang memberitahu itu, dan akan yang memberi kesaksian itu akan kita rahasiakan. Jadi kita lombakan biar ketahuan yang main. Kalau dia mainnya cuma 100.000, saya kasih 200.000. Nah, cari temanmu. Jadi saling kontrol. Ini yang kita fungsikan, kontrol yang masing-masing rekan-rekan. Kapolresta Jayapura Kota meminta masyarakat segera melapor jika ada polisi bermain judi online melalui ponsel. Kapolres akan memberikan hadiah atau penghargaan kepada masyarakat yang ikut membantu memberantas judi online. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sudah memblokir 6.000 rekening bank terkait judi online sesuai permintaan Kementerian Komunikasi Informatika. Judi online sulit diberantas karena para bandar bermukim di luar negeri. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Satuan Narkoba Polres Jayapura Kota menangkap seorang pengedar sabu berinisial FA. Pelaku ditangkap di salah satu rumah kos di Jalan Pantai Engkros, Distrik AB Pura. Pelaku merupakan salah satu pengedar sabu yang memiliki jaringan cukup luas. Dari tangan tersangka, polisi menemukan sabu seberat 150 gram. Polisi memburu pelaku berdasarkan informasi dari rekan sesama pengedar yang ditangkap pada bulan Juni lalu dengan barang bukti sabu seberat lebih dari 200 gram. Ya, dengan inisial yang tanggal 17 itu si inisial F ya, inisial F. Kemudian hasil dari penyelidikan di lapangan ternyata barang bukti ini lebih daripada 250. Itu kurang lebih ada 1 kilo yang telah setengah kilo yang diterima ya atau dikirim dari wilayah Sulawesi Selatan. Nah, penyidik kami terus melakukan pengembangan informasi. Ya, dari pengembangan informasi bisa diamankan atas inisial FA, di mana bisa diamankan ya kurang lebih ada 150 gram yang kita bisa. Dari keseluruhan sabu sebanyak 500 gram, tinggal 400 gram yang berhasil diamankan polisi. Sedangkan sisanya 100 gram sudah dijual ke pelanggan di wilayah Kota Jayapura. Kedua pelaku saat ini masih mendekam di Mapolresta Jayapura. Polisi masih terus mengorek keterangan dari pelaku untuk mencari tahu dari mana mereka mendapatkan sabu sebanyak itu.
Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. 20 personel Lembaga Pemasyarakatan Lapas Merauke menggelar latihan penggeledahan, memborgol, hingga penanganan huru-hara di halaman lapas. Latihan ini mendapat bimbingan Polres Merauke yang memberikan berbagai materi dan tata cara. Bekerja sama dengan Polres Merauke, kita melakukan kegiatan namanya fisik, mental, dan disiplin. Karena kita sadari selama ini bahwa kita ini menghadapi orang, perlu keterampilan, keahlian di bidang pengamanan. Dan kita juga memang masih terbatas pelatihan-pelatihan itu, sehingga kita lakukan secara mandiri dengan bekerja sama dengan Polres, dengan berbagai bentuk kegiatan seperti pengendalian huru-hara, teknik pengawalan, teknik penggeledahan badan dan barang, dan bela diri praktis, sehingga itu bisa menjadi bekal petugas kami dalam melaksanakan tugas. Latihan ini sangat penting bagi petugas lapas agar sigap dan siap mengantisipasi aksi brutal warga binaan di dalam lapas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Petugas pemutakhiran data pemilih Komisi Pemilihan Umum Merauke mulai mencocokkan dan meneliti data pemilih atau coklit di kediaman penjabat Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo, di Jalan Trikora, Merauke. Masyarakat yang berhak memilih, termasuk gubernur, juga tidak luput dari proses coklit ini. Petugas Pantarlih datang bersama Bawaslu dan petugas KPU untuk mengawasi proses tanya jawab dengan gubernur. Dalam kesempatan itu, gubernur meminta warga Merauke memberikan waktu luang dan memberikan keterangan yang benar kepada petugas agar daftar pemilih lebih akurat untuk pilkada serentak November mendatang. Validitas dan akurasi dari data pemilih itu merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres, Pileg maupun pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu akan menjadi bukti pertanggungjawaban moral kita semua, baik pemerintah, penyelenggara, dan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu ini. Oleh karena itu pada hari ini kita sedang berada dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, dan hari ini Pak Komisioner KPU, Panwas, Pandis, dan juga petugas coklit sudah melakukan coklit terhadap data kami di sini, juga mengkonfirmasi data yang sudah ada dan sudah sesuai dengan data, sesuai KTP maupun KK. Dan ini kami himbau pada seluruh masyarakat juga ikut melaksanakan proses dalam tahapan pemutakhiran data pemilih ini, supaya kita mendapatkan data yang akurat, valid, sehingga kita bisa bertanggung jawab kepada masyarakat. Pelaksanaan coklit untuk distrik Merauke, Papua Selatan sudah mencapai lebih dari 80%. Coklit ini merupakan tahapan yang cukup sulit karena petugas harus mendatangi warga, bahkan di daerah terpencil. Pekerjaan ini juga membutuhkan kesabaran dan fisik yang kuat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kendati ulang tahun kemerdekaan Indonesia masih bulan depan, kota Merauke sudah diramaikan penjual pernak-pernik kemerdekaan. HUT Kemerdekaan RI merupakan kesempatan bagi masyarakat mencari uang tambahan karena cukup menguntungkan. Sebagian pedagang berasal dari luar daerah Merauke. Mereka menjual bendera merah putih berukuran kecil hingga besar, rumbai-rumbai, spanduk dengan harga paling murah Rp10.000. Jajang, salah satu warga yang menjual pernak-pernik, mengaku tahun lalu pendapatannya sedikit karena sepi pembeli. Ia berharap tahun ini bisa mendapat untung yang besar. Jajang bersama teman-temannya setiap tahun selalu menjual pernak-pernik untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Ada bendera, bumbul, background, buat Agustus ya. Ini yang paling murah ini biasa yang jual yang mana ini? Yang paling murah buat di motor. Motor ya itu. Iya. Berapa itu harganya nih? Ini 10.000. 10.000 ya? Iya. Kalau yang paling mahal berapa, Bang?
Ada yang 500. 500.000 ya? Itu apa jenis apa itu? Bekong buat hiasan. Oh, rombe ini ya? Iya, rumba. Rumba ini. Berapa meter itu panjangnya itu? Apa? 10 meter ya. Bang, kalau tahun lalu kan abang juga kesini kan jualan. Gimana kalau tahun lalu bang? Tahu agak kurang sih. Kurang? Iya, mudah-mudahan sekarang rame. Tapi rugi? Enggak? Tidak, kalau rugi tidak. Jalan Para Komando merupakan salah satu lokasi yang sering menjadi tempat mangkal para penjual pernak-pernik ini. Selain di sini, penjual juga menggelar lapak mereka di Jalan Brawijaya, Ahmad Yani, dan Jalan Raya Mandala, Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Masih banyak warga, khususnya ibu rumah tangga di Merauke, Papua Selatan, yang enggan memberikan imunisasi bagi anak-anaknya. Umumnya mereka khawatir anak mereka justru akan menderita penyakit tertentu. Padahal imunisasi justru sebaliknya bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Merauke tidak berhenti untuk menyosialisasikan imunisasi kepada warga. Kadinkes Merauke Nevil Muskita mengatakan imunisasi sangat penting untuk pertumbuhan anak, sehingga ia meminta warga tidak takut, apalagi imunisasi dalam bentuk tetesan di mulut bayi. Kembali saya pikir kita pada asas manfaat. Ketika manfaatnya lebih besar, ya kenapa tidak? Ya, itu efek sampingnya sih kecil sekali, bahkan hampir tidak ada, karena itu kan cuma netes saja kayak polio. Tapi manfaatnya sangat besar karena melindungi anak, ya. Tapi ada dampak dari diare, ya, mengurangi kejadian diare pada anak. Ya, kemudian kalau yang WJP banyak sekali anak dengan radang paru kan itu kecil, ya, itu penyebab kematian yang cukup banyak di Indonesia. Ya, itu juga perlu diimunisasi. Pemkab Merauke gencar menjalankan program imunisasi bagi anak di Merauke hingga usia sekolah dasar. Masyarakat bisa datang ke klinik atau fasilitas kesehatan yang tersebar di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.